Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada saat ini saya berada di sebuah tempat, yaitu di sebuah goa makam Yesus di area Taman Doa di daerah Sragen. Nah, di tempat ini mengingatkan perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana perjalanan kehidupan manusia itu tidak abadi di dunia ini. Di penghujungnya kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Nah, lantas bagaimana perjalanan kita ketika kita masih hidup di dunia ini? Apakah hidup kita akan terus berkutat dengan hal-hal duniawi, atau kita sebagai umat Tuhan akan terus berusaha, terus berjuang memfokuskan diri pada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tempat ini pun juga menjadi sebuah tempat doa yang seringkali juga menjadi tempat untuk berefleksi akan perjalanan kehidupan. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di surat Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22, ketika di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu hal yang menarik. Rasul Paulus yang sedang menghadapi sebuah tantangan kehidupan ketika dia berkarya, pelayanan, melakukan penginjilan, ketika dia harus mengalami penderitaan, tapi dia menghayati hidupnya adalah Kristus. Artinya hidup yang memberi buah yang tentunya bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan banyak orang itu akan bersukacita ketika memakan buah itu. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita pada masa kini ketika kita harus hidup bagi Kristus, ketika kita harus hidup memberi buah. Nah, tentunya kita seringkali kalau di dalam dunia ini diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Ada yang enak-enak, tapi kadang-kala yang enak itu penghujungnya adalah sesuatu hal yang pahit, yang getir. Namun ada juga hal-hal yang dirasa berat. Kadang-kadang kita merasa kok nggak enak, kok ada asam-asamnya, ada getir-getirnya, tetapi ternyata di ujungnya itu adalah sesuatu hal yang nikmat, ada sesuatu hal yang manis dan menyegarkan kehidupan. Nah, ada banyak pilihan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan berbagai macam hal. Tapi marilah kita belajar seperti sosok Paulus ini, bagaimana di dalam kehidupannya dia harus memberi buah, bekerja memberi buah, hidup bagi Kristus. Nah, hidup bagi Kristus yang seperti apa sih kalau kita bicara di dalam kehidupan masa kini? Tentunya banyak hal dan kita sudah bisa memahami, kita mengetahuinya. Hidup bagi Kristus adalah hidup yang mengasihi, hidup yang memiliki kepedulian dan empati terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin kalau kita mengingat tentang 3 hal, tugas panggilan gereja gitu kan, ya, itu bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita lakukan: bersaksi, bersekutu, melayani. Atau juga ketika kita mengingat ada sebuah materi di dalam katekisasi, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang seperti apa? Di sana digambarkan bagaimana
damai sejahtera itu paling tidak ada 3 hal yang muncul. Yang pertama adalah bicara soal perdamaian, yang kedua bicara soal keadilan, yang ketiga bicara soal keutuhan ciptaan. Nah, bagaimana kehidupan kita pada masa kini juga bisa mewujud nyatakan itu, mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dengan menghadirkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan di dalam kehidupan ini. Kiranya kita semuanya boleh semakin lebih baik di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Kiranya kita boleh semakin memberi buah di dalam kehidupan ini, buah yang baik, buah yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.